Lagi liburan di Korea, malah diteror sama setan opa-opa. Wah asli, ini kacau banget sih. Yang suka cerita horor sini kumpul. Yang penakut mendingan skip aja. Gue terngiang-ngiang lagu itu terus dah, asli. Jadi ada yang ngirim cerita nih ke gue, namanya Kenny. Di tahun 2018, Kenny ini liburan sama kakaknya ke Korea. Tepatnya di Pulau Jeju. Ini pulau walaupun bagus, katanya banyak banget kejadian-kejadian menyeramkan di sana. Bisa dibilang Pulau Jeju ini cukup angker lah. Anjir, kok ini kayaknya layar gua geraknya lebih lambat ya? Jadi parno gue nih. Kenny dan kakaknya selama di sana itu nginep di sebuah hotel. Hotelnya ini nggak terlalu baru, tapi nggak terlalu lama-lama juga. Di lantai tempat dia itu dapat kamar, itu total ada 8 kamar. Kamar mereka itu terletak persis di samping tangga. Jadi kalau misalkan mereka itu ngelihat ke arah kiri, itu bentuknya lorong dan itu isinya kamar-kamar semua. Hari pertama itu nggak ada apa-apa. Tapi di malam kedua mereka tinggal di situ, ada teror yang cukup mengerikan. Jadi setelah mereka itu keluar sore-sore, mereka itu baru balik ke hotel sekitar jam 8 malam. Mereka naik tangga, dan begitu Kenny ini lagi buka pintu kamarnya, masukin kunci, tiba-tiba Kenny itu ditepok-tepok sama kakaknya. Ken, itu kok di ujung ada laki-laki aneh gitu ya? Sambil nunjuk ke arah ujung lorong. Ditepok-tepok kayak gitu ya, Kenny nengok. Dan bener aja tuh, mereka berdua itu ngeliat ada seorang cowok berdiri membelakangi mereka. Dimana cowok itu ada di ujung lorong. Tapi yang anehnya di sini adalah itu cowok lehernya tuh kayak gini nih. Kayak patah banget, 90 derajat. Mereka berdua ini udah bener-bener ketakutan di situ karena waduh, ini apa nih? Kenny buru-buru buka kunci pintu kamarnya, dia masuk ke dalam, dikunci lagi tuh. Berhenti sampai situ terornya? Enggak beberapa lama kemudian, pintu kamarnya diketok. Kakaknya memberanikan diri nih, ngeliat, ngintip lewat lubang yang di pintu kamar itu yang bisa keluar. Apa sih namanya, gue nggak tahu lah itu tuh. Pokoknya kayak gini nih. Kakaknya ngintip, dan pas baru ngintip, kakaknya langsung mundur lagi, mukanya pucat. Ternyata kakaknya itu ngeliat ketika dia itu ngintip keluar, itu cowok yang tadi kayaknya di ujung lorong udah ada di depan kamar mereka. Dan yang tadinya itu membelakangi, sekarang dia itu ngelihat dengan sangat jelas. Cowok itu atau opa-opa lah ya, opa-opa itu lehernya bener-bener 90 derajat begini nih. Terus di lehernya itu kata kakaknya kayak ini biru banget. Dan dia itu yakin kalau itu tuh leher patah. Yang bikin makin serem adalah matanya nih putih semua. Jadi kayak gini nih, ini biru terus matanya putih semua. Ada di depan pintu kamar lu bisa ngintip dengan jelas dia nih, dan dia itu katanya berdirinya deket banget sama pintu. Buset, aduh, merinding gua. Mereka berdua itu sebenarnya pengen laporan ke manajemen hotel, cuma nggak ada telepon di kamar itu. Mereka pengen turun juga kan nggak bisa, karena ada sosok itu di depan pintu mereka. Akhirnya ya mau kayak gimana? Mereka cuma memberanikan diri aja dengan sangat ketakutan di dalam kamar, diem doang. Entah berapa lama itu pintu masih diketok terus. Dan makin lama mereka itu bisa ngedenger suara nafas dari sosok itu. Nggak tahu lah itu sosok berapa lama sampai jam berapa, mereka udah agak lupa. Tapi untungnya besok paginya itu adalah waktu mereka untuk check out. Kenny sama kakaknya itu buru-buru check out, bahkan lebih cepat beberapa jam dari waktu check out. Dan mereka itu buru-buru pindah hotel. Berarti bener ya isu-isu kalau katanya Pulau Jeju itu cukup angker. Kalian itu lebih pilih rumah kecil nggak angker atau rumah besar tapi setannya itu banyak banget? Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Jadi gue dapet kiriman cerita nih. Katanya pas dia itu kecil, orang tuanya itu beli sebuah rumah yang cukup besar. Punya rumah besar yang menyenangkan. Tapi masalahnya, di rumah itu setannya banyak banget. Dia dan keluarganya itu dapet gangguan setiap hari. Namanya Revi. Jadi ketika Revi ini masih SMP, bokapnya itu beli sebuah rumah di daerah Depok. Luasnya itu sekitar 300 meter. Besar kan tuh rumah 300 meter. Tapi masalahnya, dia itu keluarganya cuma 3. Revi dan cuma kedua orang tuanya. Ya walaupun sebenarnya masih ada 2 pekerjanya di situ. Tapi 5 orang di dalam rumah 300 meter itu kan buset, gede banget. Jadi sepi banget lah kata si Revi.
Baru aja mereka pindah ke rumah itu selama 3 hari, di hari ketiga ini ada kejadian yang benar-benar waduh, jadi awal mula semuanya. Sore hari sekitar jam 4 sore, ART-nya, asisten rumah tangganya, itu lari teriak-teriak dari kamarnya ke ruangan tengah. Bikin Revi dan ibunya ini keluar, nanyain ada apa. Di situ ART-nya cerita, kalau tadi di kamarnya dia, pas dia itu lagi sholat, di jendelanya, dia itu ngeliat ada sosok pocong ngintip. Jadi kelihatan kepalanya doang. Di situ ditenangin lah, kali aja nih ART-nya halu kali ya. Besok malamnya, ada kejadian lagi. Supir ayahnya saat itu tuh lagi nungguin ayahnya lagi siap-siap gitu ya. Dia itu nungguin di teras sambil ngopi dan juga ngerokok. Di depan terasnya ini ada halaman kosong, cukup luas juga. Dia nyeruput kopinya nih, terus taruh rokok nih. Pas lagi pengen ngopi lagi, lah kok gelasnya hilang. Dia ngelihat ke sekeliling nih. Siapa yang ngambil? Pas dia ngeliat ke sana nih, ke pojokan di dekat garasinya, ada seorang kakek-kakek lagi jongkok sambil nyeruput kopinya dia tuh. Dideketin lah nih sama supirnya, pengen ditanya ini siapa nih? Pas lagi dideketin, kakek-kakeknya ini naruh kopinya, terus senyum nih ke arah supirnya, terus hilang gitu aja. Itu baru orang yang kerja di rumahnya. Nah, beberapa hari kemudian, Revi yang dapat gangguan. Jadi, sekitar jam 9 malam, Revi saat itu lagi tidur-tiduran aja di kamarnya. Pas lagi tidur-tiduran ini, Revi itu ngedenger kayak ada orang lompat-lompat di depan kamarnya dia. Revi pengen ngecek, tapi si Revi itu keingetan sama cerita ART-nya yang ngelihat pocong. Akhirnya dia nggak berani buka pintu. Tapi si Revi ini malah ngelihat lewat celah bawah pintunya. Kalian tahu kan adalah celah segini nih. Pas Revi lihat yang lompat-lompat di depan itu kakinya terbungkus kain kafan warna putih, udah kecoklat-coklatan gitu, ada tanah-tanahnya. Yang berarti yang lompat di depannya itu adalah pocong. Wah, ini sih bisa disebut the real rumah hantu. Kata Revi, itu ada aja pasti kejadian setiap harinya. Dan setelah beberapa bulan, ada kejadian yang bener-bener gila banget. Tapi sebelum gue ceritain kejadian gilanya, gue pengen promosi YouTube gue sedikit. Jadi buat yang belum tahu, gue itu punya YouTube. Isinya cerita-cerita horor juga, sama kayak di TikTok ini. Cuma kalau di YouTube itu jauh lebih panjang, lebih detail, dan lebih menyeramkan. So, kalau lu suka dengerin cerita-cerita horor, harus banget mampir ke YouTube gua. Di sana udah banyak banget cerita-cerita horor yang gua upload. Oke, setelah nonton video ini, mampir ke YouTube gua. Lanjut. Jadi, beberapa bulan setelah kejadian Revi ini, itu nih sekitar jam 10 malam, ART-nya lagi-lagi teriak. Tapi kali ini di dalam kamarnya. Saat itu di rumah cuman ada ART-nya, Revi, dan ibunya doang. Bokapnya dan juga supirnya itu lagi pergi keluar kota. Karena ART-nya ini teriak histeris, ya Revi dan ibunya langsung lari ke kamar ART-nya yang ada di belakang. Pas lagi disamperin, ART-nya ini lagi nutupin mukanya teriak-teriak, bilang ada setan, ada setan. Revi dan ibunya ini coba nenangin ART-nya itu, tapi nggak tenang-tenang juga. Nah, akhirnya pengen diambilin minum nih. Pas mereka berdua itu ngeliat keluar kamar ART-nya, ternyata di depan kamar ART-nya itu ada 2 sosok. Satu sosok pocong dan satu sosok kuntilanak. Ini keduanya lagi berdiri tepat di depan pintu ngelihat ke arah mereka bertiga. Nah, yang tadinya teriak cuma ART-nya, setelah ngelihat 2 sosok ini, ya tentu Revi dan orang tuanya, nyokapnya, itu ikut-ikutan teriak. Akhirnya mereka teriak-teriakan bertiga-tiga. Tapi kan gak ada yang bisa denger ya. Cuman ada mereka bertiga doang di rumah itu. Mereka teriak, nutupin muka, gak tahu entah berapa lama sampai mereka capek. Dan ketika orang tuanya ini ngintip sedikit, sosok itu udah gak ada. Gila banget ya, ditongkrongin sama pocong dan kuntilanak. Aduh, merinding gue tuh. Sumpah. Buat lu yang punya cerita horor, jangan DM ke TikTok gue, tapi